البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan syarahnya. Mari kita baca hadisnya. Hadis yang pertama itu. Hadis yang pertama ini sudah kita lewati berkali-kali. Jadi yang hafal ya, disetorkan ya secara serentak. Ana bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallah fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslimun. Yang hafal setorkan serentak karena ini kitabul adab ini aslinya biasanya untuk apa? Untuk dihafal nih biasanya. Kita hafal satu-satu karena lewatnya apa? Sesuai dengan syarahnya. Yang hafal tafadhal yang hafal. Ayo. Wa idza atasa Na'am, ahsantum barakallahu fi. Kita baca dikit. Qala syarihu hasabullah. Siapa syarahnya ini? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaihi. Halaman berapa itu? 26 bagian bawah. Dilihat baik-baik. Yaqul mu'allif rahimahullah kitabul jami', kitab seputar al-jami', yaitu kitab yang mencakup semuanya, adab dan semisalnya. Lamma dzakara fima taqaddama abwab al-ahkam min al-ibadat wal muamalat. Tatkala beliau telah menyebutkan yang sudah kita lewati, bab-bab seputar hukum dan ibadah dan muamalah, karena ini potongan dari kitab apa sih? Kita potongan dari kitab apa kitab al-jami' ini? Bulughul Maram. Naam. Wa ma yaltahaq bidzalik, dan apa-apa yang diikutkan dengan pembahasan tersebut minal awqaf, baik berupa wakaf, wal wasaya atau wasiat, wal jihad atau berkaitan masalah jihad, wal nikah atau berkaitan masalah pernikahan, wat talaq atau berkaitan masalah perceraian, wal dzalik dan selain itu, khatama bihadzal kitabi al-jami', maka beliau menutup dengan kitab yang mencakup ini mimma yahtajuhul mu'min fi adabihi wa akhlaqihi, dari perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang mukmin di dalam adab-adabnya dan juga akhlak-akhlaknya, moral. Jadi orang itu bukan sunni salafi tok, tapi harus punya moral, punya adab. Sopan santun, unggah-ungguh. Paham ya? Jangan sama orang tua malah neranyak. Paham ya? Enggak sopan, jangan. Sunni salafi harus tahu akhlak dan adabnya. Paham ya? Kalau antum orang Jawa, bicara sama orang tua, ada bahasa Jawa halus ya pakai halus kalau mampu. Kalaupun enggak mampu pakai Jawa biasa enggak masalah, tapi dikondisikan suaranya. Jangan bentak-bentak orang tua ya. Naam, seperti itu. Wa ma yanbaghi lahu min hirsin 'ala makarimil akhlaq, dan apa-apa yang layak untuk orang tersebut berupa semangat untuk di atas apa? Akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasin a'mal, dan amalan-amalan yang baik, wal bu'du 'an masawil akhlaq wa safasifiha, dan juga menjauhi dari akhlak-akhlak yang jelek dan akhlak-akhlak yang buruk. Safasif itu artinya sama. Paham ya? Namanya itu buruk atau tercela. Wa ma yanbaghi lahu min hifdzi awqatihi bidzikri wad du'a, masyaallah. Dan apa-apa yang layak untuknya berupa apa? Menjaga waktu-waktunya dengan zikir dan doa. Termasuk yang perlu tanbih barakallahu fi, zikir itu jangan terlalu buru-buru. Ana jumpai berkali-kali, wallah alam sadar atau enggak. Masa orang zikir setelah salat kayak main game. Ngapain gini, ngapain? Main game atau ngapain ini? Zikir santai. Subhanallah, 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 subhanallah. Disebutkan para ulama namanya bas-basah. Yang kadang-kadang cuma suara stop, sinta. Zikir itu sangat slow itu loh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mau kemana? Paham ya? Zikir kok buru-buru. Dikondisikan ya. Anak pernah lihat, mungkin aku pernah lihat juga, pakai dua tangan dia. Tapi cepat sekali ngapain nih?
Mana ini secara logika baca enggak ini? Atau menggerakkan mulut doang? Nah, itu. Ya kan? Dikit tuh santai. Subhanallah. Subhanallah. Atau gini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan cuma 33 kali tasbih. Tahmid 33 kali. Takbir berapa? 33 kali digenapi sampai 100, dengan tahlil itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Santai gitu loh. Jangan buru-buru mau kemana. Kan itu. Kita lihat sini. Wa qad ahsana al-mu'allif fi hadhihi al-khatimah li anna al-mu'min fi ashaddil hajah ila hadhihi al-umur. Dan sungguh mu'allif telah memperbagus dengan penutupan ini dikarenakan orang mukmin itu berada di kebutuhan yang sangat butuh pada perkara-perkara ini. Walihada bada'a bil adab, oleh karena itu beliau mengawali dengan adab, yakni al-adab syar'i, yaitu adab yang syar'i. Alladzi yanbaghi an yatahalla bihil mu'min, yang mana selayaknya bagi seorang mukmin yatahalla itu berhias diri. Yatahalla itu berhias diri. Fi aqwalihi wa amalihi, baik dalam ucapan-ucapannya ataupun amalan-amalannya, wa qiyamihi wa qu'udihi, baik ketika dia berdiri maupun duduknya, wa safarihi wa iqamatihi, baik ketika dia safar atau ketika mukim, wa ghair dzalik, seperti itu. Wa syari'atul 'azimatul kamilah islamiyah ja'at bid-da'wa ila makarim akhlaq. Perhatikan baik-baik, Anda baca cepat, Anda simak baik-baik itu ya. Wa syari'atul 'azimatul kamilah islamiyah, dan syariat yang agung, yang sempurna, syariat Islam ini ja'at bid-da'wati ila makarim akhlaq, datang untuk berdakwah menuju kepada akhlak yang mulia, wa mahasinul a'mal, dan amalan-amalan yang baik, wa tahdhir min safasatil akhlaq, dan memperingatkan dari jeleknya, rusaknya akhlak, wasayyi'il a'mal, dan juga jeleknya amalan-amalan, fi jamil ahwal, pada semua keadaan, fil rijal wan nisa wal jin wal ins wal aghniya wal fuqara wal ru'asa wal mar'usin, ya kan? Jadi dakwah agama Islam ini menyeru berakhlak, itu mencakup laki-laki dan perempuan, jin dan manusia, yang kaya dan yang miskin, yang pemimpin maupun rakyat sipil. Dikit lagi. Fayanbaghi lil mu'min an yata'addab bil adab allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an yatahallaq biha hatta yatamayyaza bidzalika an ghairihi, masyaallah. Maka selayaknya bagi seorang mukmin untuk beradab dengan adab-adab yang telah datang dari Rasulullah SAW. Wa an yatakhallaq biha, dan berakhlak dengannya. Yatakhallaq itu berakhlak dan berakhlak dengannya. Hatta yatamayyaza bidzalika an ghairihi, agar dia terbedakan dari yang lainnya. Antum sudah ngaji sunni salafi, pastikan beda dengan yang lainnya. Jangan seperti orang-orang awam yang enggak tahu ilmu. Paham ya? Sudah ngaji sunni salafi, punya motor di gelombang knalpotnya. Lewat di depan orang masyarakat di blayer-blayer. Dibedakan. Paham ya? Adab harus ada di situ, sehingga terbedakan antara ahlus sunnah dengan orang-orang yang belum tahu ilmunya. Itu ada bedanya. Pakaian syar'i, lewat pun nyapa, paham ya? Walaupun dengan bahasa yang mereka pahami. Assalamualaikum, monggo Pak, bahasa Jawa misalkan, paham ya? Kumaha, misalkan bahasa Sunda, paham ya? Atau bahasa Arab yang kayak fahalu misalkan, nyapa gitu loh. Jangan lewat merengut, sudah enggak bicara wala senyum, merengut wajahnya kayak aspal. Allahul musta'an, adabnya enggak ada. Akhlaknya kurang di situ, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Ahlus sunnah harus menjaga adab ini. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kita lihat, fa inna mizatul muslim, maka sesungguhnya keistimewaan seorang muslim, mizah itu keistimewaan orang muslim, takhalluquhu bil akhlaq islamiyah. Akhlaknya dia dengan akhlak yang islami, waltizamu biha, dan senantiasa berpegang teguh dengan akhlak tersebut, wa bu'duhu an diddiha. Nah, dan jauhnya dia dari apa? Dari akhlak yang bagus tadi, dari akhlak yang tercela. Maksudnya lawan itu berarti akhlak yang tercela. Jadi dia menjauhi apa akhlak yang tercela. Paham ya? Wa min ahammi dzalika al-adab al-islami fi aqwali mu'min wa siratihi ma ahlihi wa ma ikhwanihi wa ma ajiranihi yamtaz biha an baqiyatin nas, masyaallah. Dan termasuk yang paling penting adalah adab yang islami di dalam apa? Ucapan seorang mukmin dan perjalanan hidupnya bersama keluarganya, bersama saudaranya, bersama tetangganya. Ini penting sekali. Kadang orang itu kalau sama tetangga senyum-senyum, sama saudaranya senyum-senyum, tapi kalau sama bapak ibunya merengut dia. Walik atau enggak? Terbalik, barakallahu fiik. Sama orang lain senyum, masyaallah, ayakallah ya akhi, alhamdulillah. Tapi kalau sama bapaknya ibunya enggak pernah ngapa wala syai'. Berat mulutnya untuk mengucapkan.
seharusnya Pak ibunya itu harus lebih gitu loh. Kayak Faluk Pak, sehat Pak? Bagaimana ibu sehat? Sama orang ramah tapi sama orang tua mah enggak ramah piye? Gimana seperti itu? Terbalik kan? Terbalik dikondisikan. Jangan sampai terbalik. Justru orang tua itulah yang harus antum meramahi. Karena orang tua itu bagaimana keadaannya dulu atau pernah kecil atau enggak? Antum dulu pernah kecil enggak atau langsung besar? Pernah kecil. Kita semuanya pernah kecil enggak? Pernah kecil. Nah, dulu ketika kecil yang menimang-nimang siapa? Yang menggendong sana kemari siapa? Kalau enggak bapak ya ibu, kan itu. Makanya ketika besar jangan ramah sama orang lain, senyum-senyum, masyaallah, almasalam, sama orang tua merenung. Terbalik kondisikan. Kita lihat sini. Nah, faqala rahimahullah babul adab wal kitabul jami'un li abwabin katsirah, dzakara minha sittata abwabin muhimmah ta'ala. Barulah beliau mengatakan babul adab dan kitab dan kitab ini jami' mencakup bab-bab yang banyak dan beliau menyebutkan 6 bab yang penting yang insyaallah kita akan kondisikan dan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.